Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelas fisika Man 1 Nganjuk. Pada topik bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang intensitas bunyi dan nanti di belakang ada sedikit tentang efek Doppler. Ada yang pernah dengar istilah intensitas ini? Nah, ini intensitas. Nah, untuk memahami apa itu nanti intensitas, lebih baiknya kita langsung saja ada ilustrasi di sini ya. Ilustrasi tentang intensitas. Ya, sebentar saya ganti dulu. Nah, ini ilustrasi tentang ledakan, sesuatu yang meledak ya. Atau kalau kita gampangkan apa istilahnya kita mudahkan ilustrasinya ini adalah ledakan petasan ya. Pernah melihat petasan pasti adik-adik semuanya. Misalkan di sini itu ada petasan sumber ledakannya. Nah, di sini dipetakan ilustrasi ini ada daerah-daerahnya. Ini ada daerah yang dekat dengan sumber ledakan, agak jauh, ya makin lama makin jauh, kayak gini. Nah, nah, nih, kalau sampean mendengarkan bunyi letasan, pasti ada bedanya ketika sampean mendengarkan di daerah ini dan daerah ini, atau mungkin di daerah yang dekat, sorry, yang jauh dari sumber ledakan. Pasti sensasinya beda. Bedanya apa? Bedanya pasti suara yang terdengar itu berbeda. Semakin dekat sampean dengan sumber ledakan, semakin keras bunyi ledakan yang sampean rasakan. Bahkan kalau sampean terlalu dekat dengan sumber ledakan, ada sensasi sakit di telinga atau kalau bahasa Jawa ini benging, bengung. Nah, tuh. Nah, ini kenapa? Karena intensitas bunyi yang diterima oleh telinga sampean itu dari satu titik ke titik yang lainnya berbeda ya. Semakin dekat jarak antara sampean dan sumber bunyi, semakin besar intensitas dari sumber bunyi. Nah, apa sih intensitas itu? Nah, selanjutnya nih, intensitas itu didefinisikan secara matematis ya. Secara matematis intensitas itu didefinisikan sebagai I sama dengan P dibagi A. P itu apa? P itu adalah daya gelombang. Nah, di sini berarti daya sumber bunyi. Ya. Sementara A itu adalah luas penampang bola. Kalau kita kembali lagi ke ilustrasi ini, nah, sumber ledakan di sini suaranya didistribusikan atau disalurkan ke segala arah, baik itu ke atas, ke samping kanan dan ke kiri sumber ledakan, ke bawah, ke depan dan ke belakang, ke segala arah. Nah, daerah ini bentuknya adalah seperti bola dengan titik ini, titik sumber ledakan ini eh, sebagai pusat bola pas di tengah-tengah ya. Nah, oke. Nah, ini tadi. Nah, nih gambaran sederhana dari ilustrasinya. Nih, ini titik ini di tengah-tengah ini adalah sumber dari bunyi ya yang memiliki daya tertentu, memiliki daya P tadi. Nah, ini nah, bentuknya ini bentuk daerah yang dirambati oleh bunyi-bunyi tersebut. Ya. Nah, nih R1 itu berarti ini luasan ini. R1 ini berarti seluruh daerah yang ada di luasan ini. R2 itu juga gitu, seluruh daerah yang dilingkupi ini. Jadi bentuk daerahnya adalah luas permukaan bola. Jadi persamaan yang ada di depan tadi I sama dengan P per A itu bisa disimplifikasikan. Ya, A-nya diganti dengan rumus luas permukaan bola. Ada yang masih ingat rumus permukaan bola? Hmm. Jadi kalau sampean lupa rumus permukaan bola ya. Jadi A bola itu adalah 4 kali pi dikalikan R kuadrat di mana R itu adalah jari-jari ya. Jadi kalau pada kasus yang ini tadi R, nah ini adalah jari-jarinya. R1 dan R2 beda-beda.
Nah, ini bentuk persamaan tadi, yang awal tadi, yang I sama dengan P per A, di sini sudah diganti menjadi Hmm, luas permukaan bola P dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Nah, kalau di sini adalah persamaan yang digunakan untuk membandingkan antara dua titik, intensitas dua titik. Misalkan di sini ada titik R1 dan ini ada titik berjarak R2 dari pusat sumber bunyi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan juga dari persamaan ini, ya I sama dengan P dibagi 4 pi R kuadrat, sampean bisa menemukan hubungan bahwa intensitas itu berbanding terbalik dengan R. Maknanya apa? Semakin jauh dari sumber bunyi, jaraknya suatu titik dari sumber bunyi, maka intensitas yang diterima itu semakin kecil. Ya. Nah, makin dekat intensitasnya makin besar. Atau kita bisa lihat dari gambar yang ilustrasi ada di atas ini, ya. Makin dekat sumbernya, ya, jaraknya dari sumber, makin rapat jarak antar garisnya ini, ya. Makin rapat itu berarti menandakan intensitas yang diterima itu makin besar. Nah, nah, ini salah satu contoh, misalkan ada sumber bunyi yang identik, maka intensitas total dari sumber bunyi yang terjadi itu dirumuskan ya I total. Ya, misalkan ada beberapa sumber bunyi yang berbunyi secara bersamaan ya. Misal ilustrasinya gini, gampangnya mudahnya. Sampean nyumet mercon atau petasan meledak bersamaan. Nah, satu mercon, satu petasan itu punya intensitas I1. Kalau misalkan ada 10 mercon yang sampean ledakkan bersama-sama, ya. Jadi intensitas total yang didengarkan di satu titik itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I selanjutnya. Jadi menjadi N dikalikan I, di mana N itu adalah jumlah sumber bunyi dan I adalah intensitas masing-masing sumber bunyi. Ya, jadi misalkan di sini ada 10 petasan yang sampean bunyikan bersamaan, yang meledak bersamaan, ya, maka intensitas totalnya adalah 10 kali I. 10 kali intensitas satu petasan yang meledak sendirian. Ya. Nah, ini konsep selanjutnya adalah taraf intensitas bunyi. Apa itu taraf intensitas bunyi? Taraf intensitas bunyi itu adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Wah, ada istilah yang namanya intensitas ambang pendengaran itu apa? Intensitas ambang pendengaran itu intensitas yang masih bisa didengarkan oleh telinga manusia. Nah, jadi kalau ada sumber bunyi yang intensitasnya masih didengar itu adalah sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya. Kurang dari itu, ya, misalkan ada bunyi yang nilainya 10 pangkat min 13 watt per meter persegi, manusia sudah tidak bisa mendengarkan suara itu. Nah, intensitas 10 pangkat min 12 watt per meter persegi itu ya disebut sebagai intensitas ambang pendengaran. Seperti di sini nih, intensitas ambang pendengaran. Nilainya pasti besarnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya. Terus yang kedua ada intensitas ambang perasaan. Intensitas ambang perasaan itu apa? Intensitas ambang perasaan itu intensitas terbesar yang masih bisa didengar tanpa rasa sakit. Berapa nilainya? 1 watt per meter persegi. Maksudnya apa? Ini intensitas suara yang bisa sampai dengarkan tanpa sampean itu kupingnya bengung. Ya, ya suara-suara itu sampean biasanya kan ada suara yang terlalu keras, dengarkan itu sampai telinganya sakit. Nah, itu kalau telinganya sudah sakit, itu berarti intensitasnya sudah melebihi nilai intensitas ambang perasaan ini. Ya, 1 watt per meter persegi. Nah, ini ada persamaan dasar tentang taraf intensitas bunyi. Ya,
Persamaannya adalah TI sama dengan 10 log I per I0. Di beberapa buku, sampean akan menjumpai ini bukan dituliskan sebagai TI, tapi dituliskan sebagai beta. Ya, sama saja. Ya, di mana taraf intensitas nanti satuannya adalah desibel. Ya, 10 log I dibagi dengan I0. I tadi adalah intensitas sumber bunyinya yang ada di dalam pertanyaan atau masalah. I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran yang tadi nilainya pasti jelas 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya. Jadi I yang di sini adalah yang masuk dalam soal, dalam persamaan, dalam permasalahan yang disajikan. I0 ini pasti 10 log I per I0. Ya, kalau ada kesulitan menghitung tentang logaritma, ini saya sediakan bantuan belajar untuk mengingat kembali cara menghitung logaritma, terutama logaritma 10. Ya. Nah, ini misal, ini ada log 1, log 10, log 100, log 1000, log 10.000, log 100.000 berapa nilainya? Barangkali. Nah, ini tinggal kita perhatikan aja di sini ya. Log 1 itu nilainya 0. Log 10 nilainya 1. Log 100 nilainya ya 2. Log 1000 nilainya 3. Log 10.000. Nah, lihat baca polanya ini. Ya, log 10.000 berarti 4. Ya, log 100.000 dengan pola yang sama pasti 5 ya. Polanya gimana? Polanya lihat jumlah nolnya ya. Ini adalah perhitungan dengan logaritma 10. Nah, nilai lognya 1 kan tidak ada nolnya, bukan bilangan puluhan. Nah, maka 0 nilainya. Log 10 1, log 100 ada 2 nol di sini. 2. Log 1000 ada 3 nol di sini. 3. Nah, begitu. Nah, ini perhitungan dasar. Terus lagi, bagaimana kalau log bilangan berpangkat? Misalkan kayak gini. Log 10 pangkat 4. Log 10 pangkat 4 itu berapa? Nah, log 10 pangkat 4 itu setara dengan log 10.000. Maka lihat saja nilainya log 10. Log 10.000 sama dengan yang di atas ada 1, 2, 3, 4. 40 berarti nilai 10 pangkat 4 itu sama dengan 4. Atau kalau mau cara mudahnya, log 10 pangkat 4 itu tinggal lihat nilai pangkatnya. Ya, log 10 pangkat 4 berarti hasilnya 4 sama nilai pangkatnya. Gimana Pak kalau lognya nilainya negatif Pak? Bilangan berpangkatnya negatif. Misalkan kayak gini 10 log 10 pangkat min 6. Ya kalau disamakan ya sama saja. Ya tidak ada bedanya. Log 10 pangkat min 6 kan log seper sejuta. Ya, ya, berarti hasilnya ya ini. Sama lihat saja nilai pangkatnya 10 pangkatnya min 6 berarti ya min 6. Ya, dilihat saja nilai bilangan berpangkatnya. Itu tuh. Kalau kayak gini gimana Pak pembagian? Nah, kalau pembagian ya selesaikan dulu hasil pembagiannya. Misalkan di sini ada log 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2. Nah, ini kan panjangnya kayak gini, coret ya pangkatnya. Nah, ini ya, hasilnya adalah 10 pangkat 2 ya. Maka nah ini maaf ini kurang tulisan log di sini. Nah, nah, maka log 10 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini juga sama ada kekurangan lupa saya menambahkan tulisan log di sini. Misalkan lognya pangkatnya negatif semua. Nah, log 10 pangkat min 4 dibagi log 10 pangkat min 12. Nah, ini kan hasilnya 10 pangkat min 8. Ya. Pak, 10 pangkat min 8 datangnya dari mana? Nah, dari sini ya, dari log 10 pangkat min 4 ya. Ini 10 pangkat min 12 ini naik ke atas. Ya, kalau naik pangkat negatif menjadi ditambah. Ya, min 4 ditambah 12 itu hasilnya adalah
Nah, sorry, ini ada kesalahan perhitungan di atas. 10 pangkat 8. Nah, maka hasilnya adalah 8. Nah, nah, ini salah satu contoh cara menyelesaikan hitungan dengan logaritma. Keterampilan menggunakan logaritma ini sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan ini, ya, taraf intensitas, ya. Ingat, ini taraf intensitas ini ada 10-nya di depan, itu berarti 10 kali log I dibagi I 0. Berapa nilai I-nya nanti tergantung pada permasalahan yang sampai jumpai nanti di soal, ya. Nah, ini ada beberapa alternatif juga. Misalkan ini kasusnya, kalau ada N buah sumber bunyi menghasilkan intensitas I1 dan taraf intensitasnya, maka kalau ada N buah sumber bunyi yang identik, ya, taraf intensitasnya, nah ini langsung aja yang paling bawah, taraf intensitas N, ya, berarti misalkan sampean punya 100 sumber bunyi, ya, dibunyikan bersamaan, berapa taraf intensitas yang didengarkan, itu berarti nilainya adalah taraf intensitas satu sumber bunyi ditambah 10 log N. N itu adalah jumlah sumber bunyi yang dibunyikan bersamaan. Ya, misalkan mesinnya atau sumber bunyinya ada 100, berarti N-nya adalah 100. Nah, ini sama dengan yang tadi, perbandingan antara I2 dengan I1, ya, taraf intensitas 1 dan taraf intensitas 2 kalau jaraknya berbeda. Nah, ini ada contoh soal, misalkan ada sebuah gelombang bunyi yang memiliki daya sebesar 50 watt. Ya, jadi misal sampean punya speaker, speakernya itu punya daya sebesar 50 watt. Memancarkan gelombang, di sini gelombangnya pasti gelombang bunyi ke medium sekelilingnya yang homogen, berarti dianggap misalkan nggak ada eh, medium yang lain, misalkan di udara gitu tok. Tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Nah, dari persamaan yang tadi, ya, diketahui dayanya adalah 50 watt, jaraknya 10 meter, ya. Maka intensitasnya pakai persamaan yang awal tadi, I sama dengan P dibagi A. A-nya diganti dengan luas bola, ya. Ya, hati-hati dengan satuannya. P-nya adalah 50, 50 watt, ya. A-nya 4 pi R kuadrat, 4 pi, R-nya 10 meter, ya 10 kuadrat, hasilnya 50 dibagi 400 pi, ya berarti 0,125 per pi watt per meter persegi. Nih, ya, menghitung intensitas sumber bunyi. Nah, ini ada kasus lagi. Nah, misalkan ada A dan B, dia merupakan sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Ya, bunyi sifatnya adalah selalu memancar ke segala arah. Makanya intensitasnya, luas permukaannya nanti dihitung sebagai bangun bola. A dan B merupakan sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Energi yang bunyi dipancarkan oleh A dan B masing-masing 1,2 watt. Jadi A dan B ini masing-masing semuanya memancarkan bunyi, ya. B juga gitu. Nah, C itu titik di antara A dan B. Ya. Nah, C itu sebuah titik di antara A dan B. Ya. A punya intensitas sendiri, B punya intensitas sendiri. Nah, pertanyaannya adalah agar intensitas bunyi yang diterima C dari A dan B sama besarnya, berapa jarak C dari A. Nah, oke, kita diketahui dulu. Ini langsung aja saya tuliskan, ya. Dayanya A diketahui sebesar 1,2 watt. Jadi A ini dayanya adalah 1,2 watt. Ya. B dayanya adalah sebesar 0,3 watt. Nah, sementara
Diketahui juga intensitasnya A dari A dan intensitasnya dari B itu sama. Ya, jadi IAC intensitas A ke C dan intensitas B ke C itu besarnya sama. Berapa jaraknya antara keduanya? Ya, ini kita buat permisalan dulu. Misalkan RBC itu adalah sebesar X. Jadi ini jaraknya X. Nah, kalau ini jaraknya X, maka RAC itu 12 dikurangi X. Nah, ini persamaan-persamaan ini kita masukkan ke dalam ini ya. IAC sama dengan IBC. Kita sudah ketahui kalau I tadi I sama dengan P per A. Terus ini karena luasnya berupa bola jadi IP dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Nah, ini maka persamaan ini di atas ini kita masukkan ya, yang ini persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, jadinya adalah persamaan ini PA sama dengan 4 pi. Nah, yang PB juga gitu 4 pi RBC kuadrat. Karena ini sama 4 pi-nya boleh dicoret langsung ya. Karena sama. Oke, lanjut. Nah, tinggal kita masukkan lagi besaran-besarannya. PA-nya 1,2 wattnya itu dimasukkan, ya. PB-nya juga dimasukkan. RAC-nya tadi yang perumpamaan ini dimasukkan 12 min X kuadrat. Nah, ini X-nya dimasukkan. Nah, langsung ini persamaan kuadrat disamakan. Nah, jadilah seperti ini. Dicari akar-akarnya ya. Dicari akar-akar. Ini prinsip matematika mencari akar kuadrat dari dua buah akar dari persamaan kuadrat. Nah, bisa sampai tinjau lagi. Pak, ini dari mana ini 3x plus 24x min 144 kok jadi ini? Ya, dibagi 3 disamakan. Apa kan sama-sama bisa dibagi 3, maka ini bisa disederhanakan ya. Ini dapat akar pertama X plus 12, X min 4. Ya. X sama dengan min 12 didapati kayak gini. X sama dengan min 12 berarti X-nya di sebelah kirinya titik C. Ya, X-nya di sebelah kirinya titik C di sini. Ya, di daerah sini. Ya, daerah sini. Ya, memenuhi enggak? Tidak memenuhi. Soalnya apa? Soalnya T, C itu di antara A dan B. Ya, makanya di sini X yang pertama, akar persamaan yang pertama itu tidak memenuhi. Yang kedua, kalau X sama dengan 4 meter. X sama dengan 4 meter. Nah, ini baru memenuhi karena memungkinkan kalau B ada di sebelah kanan titik C sejauh 4 meter. RAC 12 min X berarti ada di sebelah kirinya jaraknya ini 8 meter. Nah, nih ada lagi contoh soal yang kayak gini. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin adalah 60 desibel. Kalau taraf intensitas di dalam ruangan pabrik yang menggunakan sejumlah mesin itu adalah 80 desibel, ya. Berapa mesin yang digunakan atau bahasa lainnya berapa mesin yang menyala secara bersamaan, ya. Nah, di sini kita tahu ya TI1 itu berarti taraf intensitasnya satu buah mesin itu sebesar 60 desibel. Nah, ini ya. Itu kalau N-nya sama dengan 1. Lah, diketahui TI sejumlah N itu adalah 80 desibel. Nah, kembali lagi ke depan tadi ada persamaan ini. eh, yang ini TIN ya, TI plus 10 log N. Nah, eh,
Nah, ini persamaan ini TI sama dengan TI 1 ditambah 10 log N. Nah, diketahui tadi, nah, TIN-nya ada 80, di sini ada 60, sama dengan 10 log N. Nah, langsung aja pindah ruas, 60, nah, pindah ke sana, hasilnya adalah 80. Ya, 60-nya jadi negatif, jadi 20 ini munculnya adalah dari 80 dikurangi 60, sama dengan 10 dikali log N. Nah, ini, nah, langsung aja coret ini 10, ya, 20, sampean akan dapatkan log N sama dengan 2. Ya, log N 2. Nah, kembali ke contoh logaritma tadi yang di atas. Berapa log yang nilainya 2? 100. Nah, log yang nilainya 2 adalah 100. Makanya sampean bisa tahu. Nah, log N, log 100 berarti N-nya adalah 102. Ya, ada 100 mesin yang berbunyi atau dinyalakan secara bersamaan. Jadi kalau satu mesin terdengar dengan suara 60 desibel, kalau 100 mesin terdengar suara dengan taraf intensitas sebesar 80 desibel. Nah, terus ini ada kasus tentang ambulan. Nah, pernah dengar suara ambulan? Kalau tidak salah, kurang lebih suara ambulan itu kayak gini. Hmm, Coba sampean perhatikan suara ambulan atau ini ada contohnya adalah pemadam kebakaran ketika sedang mendekat dan ketika sedang menjauh dari bapak yang nyuting kamera ini. Ya, di kasus tersebut pasti sampean mendengarkan sensasi kayak gini. Ketika ambulannya mendekat, nah, ketika ambulannya mendekat, suaranya makin lama makin keras. Ketika ambulan atau pemadamnya menjauh, suaranya makin lama makin terdengar pelan. Nah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui sebuah konsep fisika, ya, yang dinamakan sebagai efek Doppler. Ya. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu fenomena frekuensi yang didengar, ya, di mana ada perbedaan antara frekuensi sumber dan frekuensi yang didengarkan oleh pendengar. Jadi misalkan ini ada sirine, sirine polisi ini frekuensinya nggak sama antara yang dikeluarkan oleh si sirine dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mendengarkan ini yang ada di luar ini. Ya, ini dipelajari dengan secara matematis, ya, Fp itu sama dengan Fs plus minus V plus Vp, V min Vs. Apa itu Vp? Nah, apa itu Fs? Fs itu adalah frekuensi sumber, ya, frekuensi sumber bunyi ini yang frekuensi suara yang dikeluarkan oleh sirine ini, ya. V itu adalah kecepatan suara. Ya, berapa kecepatan suara itu? Kecepatan suara itu jumlahnya atau besarnya pasti. Besarnya adalah 340 meter per sekon. Ini adalah kecepatan suara di udara. Ya. Terus Vp itu adalah kecepatan sumber. Ya. Kecepatan sumber itu bagaimana maksudnya? Ini sumbernya. Sumbernya dalam kasus ini kan dia bergerak. Ya, sumbernya ini dia bergerak. Ya. Ya. Nah, ini bergeraknya sumber ini dengan kecepatan berapa? Mobilnya ini sedang berjalan dengan kecepatan berapa? Itu Vp. Vs, sorry, ada maksudnya salah. Kalau Vp itu frekuensi dari kecepatan pendengar. Pendengarnya ini diam atau bergerak. Ya, nih, kalau Vs itu adalah kecepatan sumber. Ya, Vs itu kecepatan sumber. Kalau Vp itu kecepatannya pendengar. Ya, maaf, salah. Nah,
Ini mobilnya ini berjalan dengan kecepatan berapa? Nah, itu V-nya sumber. Ini kalau misalkan ini pendengarnya diam, maka VP-nya adalah 0. Nah, pendengar baik yang pendengar yang ini, yang ibu-ibu di belakangnya ini atau bapaknya, kalau diam maka VP-nya 0. Kalau bergerak maka dia punya ketentuan, ketentuannya kayak gini. Ini persamaan, bisa plus, bisa minus. Kalau pendengarnya bergerak mendekati sumber, maka VP-nya nilainya positif. Ya, misalkan ini gini, Pak pendengarnya ini mendekati sumber bunyi, berjalannya ke arah mobil, maka VP-nya nilainya plus. Kalau pendengarnya itu menjauh, ya ini mobilnya misalkan di sini dia larinya ke arah sana, ya dia lari ke arah sana, maka VP-nya ini nilainya negatif, menjauhi sumber. Ya. Nah, terus ini kalau sumber itu mendekati pendengar, ya ini mobilnya mendekati pendengar, maka VS nilainya negatif. Ya. Kalau suaranya ini, sirinenya ini menjauhi pendengar, maka VS-nya nilainya positif. Ya, ini aturan yang berlaku pada persamaan efek Doppler. Nah, terus ada lagi kalau misalkan ada kecepatan angin yang diperhitungkan, ya. Dan perbedaannya tinggal dimasukkan aja di sini kecepatan medium angin. Nilainya positif kalau anginnya bertiup ke arah pendengar, ya. Nilainya bisa negatif kalau arahnya bertiup berlawanan arah dengan pendengar. Ya, tapi persamaan yang paling umum biasanya digunakan adalah persamaan yang ini. Ya, demikian untuk konsep efek Doppler yang bisa dipelajari. Yang wajib sampean ketahui adalah ini, beserta aturan persamaan ini, beserta aturan kapan dia bernilai positif dan kapan dia bernilai negatif. Nah, terima kasih. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya di Fisika Man 1 Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.